Mungkin mau tanggapannya dong, kemarin ini kita ngamuk lagi Bang di persidangan karena ingin diputarkan rekaman yang akan ditunjukkan ke hakim, tapi hakim menolak gitu. Ini seperti apa? Justru yang menarik sebenarnya saya lihat di kasus Nikita Mirzani, tiga-tiga ya diambil ya, tiga-tiga diambil ya. Kalian dekat saya dong, bilang bukan di belakang saya dikit. Dapat ya? Dapat. Dapat. Saya ulangi lagi deh. Ulangi lagi. Kemarin Nikita mengamuk lagi Bang gara-gara dia minta diputarkan rekaman yang dia punya gitu. Iya, justru yang menarik sebenarnya saya melihat ada satu situasi yang sangat berbeda antara persidangan saya di Jakarta Utara dengan persidangan Nikita Mirzani di Jakarta Selatan. Apa yang saya maksud hal yang sangat berbeda itu? Di PN Jakarta Selatan Utara itu ketua majelis luar biasa strict, luar biasa tegas, sehingga saya dan tim hukum itu, terutama tim hukum saya, sampai dengan akhir kemarin duplik itu lebih dari 10 orang mundur karena merasa bahwa kalau mereka melakukan perlawanan lagi terhadap hakim, selalu saya marahi, selalu saya tegur. Saya bilang tolong ya dimaklumi teman-teman, saya nggak mau ada benturan lagi sebagaimana saya sampaikan di awal. Tapi mereka bilang, Pak Rasman dulu di awal juga bilang begitu. Pada sidang kelima terjadi benturan, maksudnya ada keributan. Karena memang kita menganggap bahwa tindakan itu berbeda dengan persidangan yang lain. Apa sih yang dalam persidangan yang saya tidak ikuti? Sidang tindak pidana korupsi sudah, ya, pembunuhan sudah, penganiayaan sudah, pencemaran nama baik sudah. Itu semua sudah, di MK juga sudah, di DKPP juga sudah. Jadi saya kira teman-teman saya itu mereka mengatakan udah Bang, daripada nanti benturan 2 kali nggak usah lagi, ya udah. Nah, artinya persidangan di PN Jakarta Utara hakimnya sangat powerful, dan bahkan media itu diperintahkan duduk. Satu orang pun yang bereaksi agak berlebihan itu langsung ditegur. Misalnya nengok ke belakang atau mungkin handphone bunyi langsung. Nah, di persidangan Jakarta Selatan saya sudah amati ya, setidak-tidaknya 3 kali persidangan dan sekali saya datang. Di situ banyak sekali pengunjung yang berdiri, wartawan berdiri, ada yang duduk, ada berdiri, ribut, gak karu-karuan, sorak-sorak, dan tidak ada teguran dari hakim yang signifikan. Bahkan di 2 sidang terakhir ini saya menyaksikan bagaimana seorang Nikita Mirzani dengan beraninya ya menentang majelis hakim dengan mengatakan, yang mulia tolong putar rekaman saya, kalau tidak diputar saya tidak mau pulang. Kemudian dia tekan itu jaksa supaya mutar, jaksa tidak mau, akhirnya dia putar sendiri. Betul kan? Dia putar sendiri dan terjadi perdebatan dengan jaksa, bahkan dengan ketika akan dipakai rompi dan gari atau borgol, dia berdiri persis seperti yang saya lihat dia lakukan ke saya ketika Loli melarikan diri dari safe house. Saya didatangi oleh dia di Polres Jakarta Selatan. Tapi waktu itu saya berpikir, wah ini orang sudah, memang undang-undang contempt of court belum ada ya, tetapi paling tidak di situ ada perlawanan dari seorang terdakwa, tetapi tidak ada tindakan apa-apa baik oleh jaksa maupun oleh hakim. Dan pamdalnya hanya dia, pengaman dalaman. Apalagi polisi nggak ada, sama sekali nggak ada polisi.
hari Kamis kemarin saya juga menonton hal yang sama. Bagaimana Nikita Mirzani itu melawan, bahkan nunjuk-nunjuk, termasuk kuasa hukumnya Fahmi nunjuk-nunjuk JPU. Hakim ada di situ, juga dia tidak mau pergi, kemudian dia dengan segala cara langsung dorong-dorongan dan berdebat dengan JPU. Mungkin kalau di tempat saya, wah sudah urusannya beda lagi gitu. Nah, jadi saya melihat potret dua persidangan di tempat saya dengan Nikita ini, saya mohon betul kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung, Pak Sunarto, jajaran Ketua Kamar dan para Hakim Agung, Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, begitu juga dengan Ketua Majelis Hakim dan anggota. Ya, saya sudah 2 kali mohon maaf. Kalau misalnya saya kemarin ada sedikit gaduh, terus Firdaus naik meja, saya sudah mohon maaf. Tapi di dalam kasus Nikita Mirzani menurut saya di situ perlu ditertibkan. Dan yang heran orang pada WA saya, DM saya, telepon saya, kenapa nggak ada laporan polisi ya? Oh, ini nampak ini bahwa nggak ada, bahwa ketidakadilan itu terjadi ke Bang Rasman. Nah, pertanyaan orang bilang, apakah Hotman ngatur-ngatur hukum ini? Saya bilang jangan begitu dulu. Oh ya, ini kan Bang Rasman sudah dituntut 2 tahun, dia cuma 6 bulan, dia melakukan perbuatan terbukti, kenapa malah kita tunggu aja putusan. Jadi artinya bahwa kalau dikatakan bahwa hakim harus sangat dijaga harkat martabatnya, tapi Nikita Mirzani dan pengacaranya dengan orang-orang yang ada di situ, ingat loh, di situ ada 2 pendukung yang selalu ribut, pendukung Nikita Mirzani dengan pendukungnya Reza Gladys. Kita nggak bisa menutup mata. Bahkan kemarin salah satu pengacaranya itu bawa anjing, anjing herder kalau saya nggak salah, betul kan? Dan ini maksudnya apa gitu loh? Dan anjing herder itu kalau dilepas bisa gigit loh, nggak main-main itu. Artinya akan ada clash kalau itu tidak diantisipasi. Dan memang terjadi, ada Panda lah, ada Lucinta Luna lah ribut. Jadi saya melihat bahwa kok ada perbedaan ya. Sementara saya dengan tim saya cuma sekali doang. Setelah itu kita tertib, kalau mereka tidak suka mereka langsung mundur gitu kan. Tapi saya lihat ini Nikita Mirzani ini kok beda. Jadi saya kira ya hakim harus berani bersuara tegas. Kemudian ya saya mau lihat nih, saya hari Kamis datang, saya mau datang, saya mau melihat bagaimana proses hukum ini, ada tidak pengamanan yang terjadi. Jangan dong terhadap saya diperlakukan demikian, tapi ada orang yang terdakwa, kemudian pengacaranya juga di situ ikut nunjuk-nunjuk, bahkan berdebat, tidak ada tindakan sama sekali. Oke. Lalu kemudian, misalnya di proses pemeriksaan saksi, itu menurut saya terlalu diberi ruang oleh hakim, sehingga terjadi perdebatan yang tidak perlu sebenarnya antara si terdakwa dengan saksi dengan JPU, sehingga katanya saling potong. Kalau saya belum terjadi saling potong itu, ya karena masih dia lagi dalam keadaan berbicara gitu, tapi sudah dipotong gitu. Makanya ya kalau saya ingin jujur mengatakan bahwa justru di PN Jakarta Selatan itu loh, wibawa hakim tidak ada, wibawa jaksa juga tidak ada di situ. Nah, yang terbaru saya dapat info ini dari feed YouTube, malah NM itu membuat laporan ke KPK dugaan suap. Wah, kan ini mengerikan sekali. Tetapi ya menurut saya ya ini harus jadi pertimbangan kita, karena memang hakim lagi disorot. Putusan Tom Lembong, putusan terhadap Hasto, ya itu harus jadi pembelajaran bahwa Presiden turun tangan memberikan abolisi dan amnesti sesuai dengan diskresi atau kewenangan khusus yang diberikan negara kepada Presiden selaku kepala negara dan kepala pemerintah. Saya kira itu. Oke Bang, apa ini adalah bentuk kemarahan Nikita karena dia merasa dizolimi Bang? Maksudnya hakim tidak membela dia, akhirnya dia memaksa, akhirnya dia ngamuk di persidangan. Ya, ini gitu. yang saya selalu kasih masukan agar pengacara, jaksa, hakim terutama ya, hakim dapat merasakan bagaimana sih posisi seorang terdakwa. Posisi terdakwa itu bukan enak, berat, saya sudah rasakan. Nah, jadi kalau ada misalnya keluhan dari seorang terdakwa kemudian agak-agak melenceng, ya dimaklumi aja, asalkan tetap pada
frame atau bingkai yang telah ditentukan oleh undang-undang dan tata tertib di persidangan. Tapi yang dilakukan Nikita Mirzani itu sudah menabrak semua, apalagi berani melaporkan begini. Ini kan terang-terangan. Ya, saya tidak melihat ada tindakan satu upaya yang nyata ya. Bayangkan Nikita Mirzani bilang, Anda ini terima amplop, kan begitu. Anda nggak pergi ya untuk ini operasi muka kayak atau apa gitu. Ini kan menurut saya sudah keluar dari konteks. Saya hanya dengan mengatakan bahwa hakim juga banyak koruptor, polisi juga banyak koruptor, KPK juga oknumnya banyak koruptor, pengacara juga, polisi juga, jaksa juga, langsung dilaporkan ke Barreskrim. Kok ini enggak? Itu loh maksud saya. Nah, jadi di situ jelas lebih ada kegaduhan, bawa pasukan masing-masing. Dibiarkan 3 kali persidangan ini menurut saya itu luar biasa. Dan kalau ini sudah buat laporan tetap tidak ada tindakan yang nyata, ini berbahaya bagi proses persidangan. Saya kira ini koreksi total lah buat kita semua. Makanya di kasus saya, hakim harus benar-benar netral agar orang percaya bahwa putusan hakim itu bukan dipaksakan, bukan kemauan oknum tertentu, tapi benar-benar untuk keadilan itu sendiri. Karena berbuat zalim itu dosanya luar biasa besar. Bang, kalau untuk debat sendiri Bang, nih kita kemarin sempat ngotot debat keras kepada, maksudnya ini harus diputarkan gitu ini. Mulai Abang sikapnya gimana? Menurut saya sebenarnya Nikita Mirzani punya waktu untuk dia nanti diperiksa. Ketika diperiksa saksi peringankan dia kan, ahli dia, atau ketika dia diperiksa juga sebagai seorang terdakwa, nanti kan akan ada. Nah, yang saya heran kenapa kok Fahmi tidak menyampaikan ini ya ke Nikita gitu. Atau mungkin dibiarkan gitu ya. Jadi mungkin Nikita Mirzani melihat bahwa ya ini waktunya momen gua gitu. Gua harus jelasin ini, saya nggak bisa nih. Dia mungkin mau langsung instan ya. Ketika dia dijelekin, menurut dia tidak dia lakukan, dia ingin langsung bantah dengan rekaman itu. Nah, tetapi apapun dasarnya menurut saya, untuk Nikita Mirzani melakukan tindakan seperti itu di pengadilan ini sangat tidak pantas. Tetapi sekali lagi, kalau diambil dari kacamata hukum, contempt of court ya belum ada. Makanya terhadap saya sulit untuk dibuktikan itu karena Nikita Mirzani melakukan perlawanan terang-terangan dengan terang-terangan, tetapi tidak ada laporan polisi kira-kira begitu. Bang, Nikita juga sempat menangis Bang persidangan. Dia memohon kepada hakim karena anaknya sakit, terus juga maksudnya anaknya datang di sana. Melihat dramanya Nikita gimana Bang? Ya, saya nggak ngerti dia bisa marah seketika, bisa menangis seketika, bisa tegang seketika, bisa duduk juga seketika kan, bisa dorong-dorongan seketika. Ya bagi saya apa yang dia lakukan itu ya menurut saya sebuah tindakan yang memang tidak terpuji karena berulang-ulang kan. Hanya saja kenapa kok hakim tidak melakukan upaya hukum yang jelas, misalnya gunakan aja SOP standar di situ, panggil, dudukkan, kalau yang macam-macam ya borgol, selesai kan. Ya paling dengan menambah hukuman, misalnya memperberat karena dia tidak menghargai persidangan, tidak ada juga minta maaf. Kalau saya kan sudah menyampaikan permohonan maaf, saya sudah 2 kali malah, dan hanya sekali. Kami hanya sekali loh keributan itu, setelah itu kita malah mengalah pengacara saya. Tidak ada ribut-ribut gitu. Oke, Bang, yang terbaru juga Nikita melaporkan ke KPK dugaan suap itu. Abang melihatnya seperti apa nih Bang? Ya ini menurut saya sebuah tindakan ya yang sangat berani karena dia terdakwa. Karena kalau setiap kita melaporkan seseorang, kalau laporan itu tidak bisa kita buktikan, karena filosofi hukum itu siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan. Kalau nggak terbukti kan berisiko buat dia, sama dengan saya. Saya dilaporkan waktu itu oleh dia membuka data pribadi anaknya, tapi sudah SP3. Kalau saya laporkan ke polisi kan kena dia. Ya itu ya, tetapi sekarang bagaimana pembuktian? Ada tidak suap itu? Baik ke jaksa atau ke hakim? Karena dia saya lihat menentang hakim dan menentang jaksa, itu yang saya lihat. Jadi dua-dua ditentang, seolah-olah dia curiga ke jaksa, curiga ke hakim. Berarti ini artinya emang Nikita
posisinya emang merasa terzalimi, Bang. Akhirnya dia melaporkan ke KPK gitu, Bang, karena melihat persidangan dari kemarin-kemarin jaksa tidak berpihak ke dia gitu. Menurut saya, dalam proses persidangan saya pun, untuk jaksa berpihak ke kita itu sulit. Karena memang jaksa itu kan mewakili pelapor, mewakili korban. Dia pasti akan bersuara dan jalan sesuai dengan dakwaan. Cuma barangkali menurut dia kurang netral dalam penyampaiannya. Itu juga terjadi di kami. Nah, tetapi perdebatan kami setelah itu pulangnya kita salaman, nggak ada sampai ribut. Kita nggak habis kita debat, salam saya salam mereka dan clear. Tapi di kasus di kita kan nggak sampai masuk ke kerangkeng yang ada di pengadilan itu pun masih ada perdebatan. Dan dengan beraninya tuh pendukung-pendukung kita itu berani ribut dari luar kan, terutama Lucinta Luna itu. Heran juga saya itu terlalu vulgar ya. Bagaimana dia menyampaikan kata-kata yang menurut saya ya seolah-olah kita ini tidak bersalah. Ya saya kira sah-sah saja, tetapi tentulah dengan cara-cara yang lebih soft, lebih santun dan lebih beradab. Nah, apalagi dua kesaksian. Yang terakhir kan kemarin Dokter Oki juga memberi kesaksian untuk membela kita lah. Tapi akhirnya dibantah banyak jaksa. Terus juga Doktip akhirnya dipotong sama jaksa juga. Dan diskor kan? Diskor. Sampai dengan Kamis depan kan? Seperti apa, Bang? Ya itu karena Doktif itu kan ingin berbicara ya. Doktif itu juga jujur ya, dia tuh sama saya sering telepon-teleponan. Bahkan baru-baru ini saya dia telepon. Ya saya juga agak heran, Doktif kemarin itu malah menjadi saksi dari ya walaupun dia dihadirkan oleh jaksa ya, itu kan masih saksi dari jaksa kan deh, saksi dari jaksa kan, bukan dari kita kan. Iya, tapi kalau mengacu pada keterangan sementara dari Doktif atau Dokter Samira, ya saya kira agak kontraproduktif ya dengan penjelasan beliau ke saya gitu. Ya agak aneh juga saya, tetapi nanti saya percaya Dokter Samira atau Doktif itu akan mampu menjabarkan apa yang dia temukan, apa fakta yang sesungguhnya terjadi, karena dia kan suaminya juga seorang lawyer kan. Karena dia berbohong itu berisiko buat dia. Saya hanya minta agar Doktif bersuara benar sesuai dengan fakta yang dia rasakan, dia alami, dia ketahui dan dia lihat. Itu dia saksikan. Bang, mungkin langkahnya ini kita sebenarnya sudah tepat belum sih, Bang? Maksudnya melaporkan hal ini gitu. Ya kalau dia menganggap bahwa apa yang dilakukan terhadap dia itu tidak sesuai dengan fakta persidangan, tidak sesuai dengan yang seharusnya, dia merasa dizolimi, boleh-boleh saja. Tapi kalau yang saya lihat, ya itu tadi, Ke KPK itu tadi ada hakim dengan anggota majelis hakim dengan Pamdal PN Jakarta Selatan yang super lembut. Terus ada orang terdakwa dengan geng pendukungnya, dengan pengacaranya bicara lebih keras daripada hakim dan menentang jaksa dan hakim. Tapi di tempat kami, semua pengacara saya, kita adem ayem. Saya yang orang tahu bahwa saya keras, kita berupaya 4 kali sidang menenangkan suasana. Tapi justru hakimnya gebrak-gebrak. Nah ini tadi yang saya jadi standar hakim dalam bersidang itu apa sih gitu. Menurut saya ini harus dijelaskan oleh Mahkamah Agung. Jadi kalau memang Undang-Undang Contempt of Court belum ada, baru berlaku tahun 2026. Kalau harus begini berarti ini salah, udah tertibkan. Kamu diam nggak? Kalau nggak kita pulang sekolah. Itu saja kan bisa selesai. Tapi kok sangat kontraproduktif dengan apa yang terjadi di PN Jakarta Utara. Saya tidak bisa mengatakan bahwa Nikita Mirzani melakukan itu sebagai tindakan yang salah, tidak juga. Tapi menurut saya apa yang dia lakukan itu bisa jadi rasa ketidakpuasan dia. Tetapi mungkin caranya terlalu vulgar. Itu. Kalau koreksi dalam proses persidangan, dari awal sudah saya bilang standarisasi hakim persidang itu mana? Coba Anda lihat aja persidangan saya dengan persidangan dia. Ya, kami malah pimpinan perempuan, tapi sangat luar biasa, powerful. Sementara di sana slow aja hakimnya. Gitu. Bahkan jaksa juga berdebat sama dia, jaksa juga tidak berani keras. Saya malah lihat Bani itu nggak ada lagi di situ, Bani. Kan jaksa di saya itu ada namanya Bani kan.
Situ ada kemarin, saya dia nggak datang lagi tuh. Apakah karena ada sidang kemarin di kelima hakim tak jadi dibuat keputusan atau karena apa? Gitu. Tapi saya kira ya ini kita pasti sudah bisa hitung-hitung karena ancaman hukumannya sangat berat ya, dan tidak mudah juga untuk dia bisa menjalani situasi yang seperti saat ini. Oke, Bang. Sebaliknya lawannya juga Fitri Salutero dan Reza Gladys akan melaporkan terkait rekaman itu, Bang. Melaporkan di kita terkait rekaman itu. Mungkin tanggapannya Abang seperti apa? Iya. Makanya begini, barang siapa mentransmisikan, mendistribusikan lalu kemudian diketahui oleh publik, nah maka itu pelanggaran undang-undang IT. Pertanyaannya, itu suara siapa? Di mana? Harus pasti. Lalu kemudian sumbernya dari mana? Sumbernya itu. Pertama kali sumber itu dari mana? Di-up di mana? Siapa? Harus terbukti bahwa ini dari kita. Kalau dari kita, kemudian dia distribusikan, kemudian dia siarkan, kemudian dia transmisikan, nah itu dia kena. Tapi kalau ternyata tidak, dari mana kita nggak tahu siapa. Ya mungkin di-up di satu Instagram ya yang mengunggah akun dimaksud, maka pengguna akun atau yang memiliki akun itu yang akan diproses. Itu. Jadi nggak bisa serta-merta kita anggap misalnya pelakunya NM, tunggu harus dilihat dulu. Tapi kalau memang Fitri Salutero dan kawan-kawan sudah lihat, oh ini memang ini pelakunya, boleh. Ya boleh. Memang tidak boleh juga orang dengan serta-merta menyiarkan percakapan yang sifatnya private dan lain sebagainya. Tapi kan rekaman itu sudah diputarkan sekali, Bang, di persidangan waktu yang diskors yang selesai. Iya, tapi itu kan tidak persetujuan hakim kan? Tidak persetujuan hakim, tidak juga diputar secara formal. Makanya orang bertanya-tanya, suara siapa? Yang ngomong ini siapa dengan siapa? Di mana? Kan begitu. Ya kalau ada orang yang keberatan merasa bahwa itu dituduhkan ke suara dia padahal bukan dia misalnya, atau memang itu suara dia tapi bukan dalam konteks yang itu, ya saya kira ya harus dijelaskan oleh kita, nggak boleh. Ya menurut saya di kita ini lebih kepada panik ya, karena memang ancaman hukumannya ya relatif berat apa yang dialami saat ini. Oke, Bang. Bila nantinya Fitri Salutero dan Reza Gladys akan melaporkan berarti hukuman di kita juga akan ditambah, maksudnya? Enggak, bukan hukumannya, kasusnya nambah. Kasusnya nambah. Kan belum pembuktian dulu kan, penyidikan, tersangka, kemudian baru terdakwa. Ya, saya kira ya itu salah satunya adalah peran pengacaranya menurut saya harus berani menyampaikan kepada kita bahwa ini nggak boleh loh. Dari awal kan sudah saya lihat nih, Pak Ami ini kurang didengar oleh kliennya. Kalau kita tuh pengacara, klien kita tuh mesti dengar kita, nggak boleh serta-merta kita biarkan begitu saja, tidak. Kita harus ingatkan ini rambu-rambunya loh, Pak, ini nggak boleh, ini nggak boleh, jangan dibiarkan aja. Oke, yang terakhir ya. Oke, terakhir, Bang. Kesaksian Doktip katanya disuap 20M, itu mungkin seperti apa, Bang? Ya, kan perlu pembuktian. Ada suara ke saya mengatakan RG ngasih 4, kemudian RR 3, terus ada salah satu pemilik klinik kecantikan di Jawa Timur 4, terus ada lagi katanya sampai 20. Ya kita lihat aja. Tapi setahu saya Doktip dengan Dokter O ini pun tidak begitu akur-akur amat gitu. Makanya kita lihat aja, karena menurut saya Doktip ini orangnya lihai, dia cerdas, dia memainkan peran dia benar-benar jagoan gitu. Bayangin dia pakai kacamata hitam di situ kan, dengan alasan sakit mata atau apapun, saya nggak ngerti itu. Kalau di tempat kami pasti nggak dibolehin, harus buka. Nah, tapi dia masih bisa kok memberikan penjelasan dengan posisi dia berkacamata hitam dan lain sebagainya. Mungkin alasannya apa saya nggak tahu kan. Ya tapi hari Kamis saya akan lihat deh, saya mau datang. Tapi saya hanya ingin menyaksikan situasi dan fakta hukum. Saya tidak dalam rangka mendukung siapapun. Saya hanya ingin melihat fakta hukumnya,
situasi persidangannya, bagaimana sih yang terjadi sesungguhnya. Karena wartawan rame nanya ke saya, Bang ini gaduh ini Bang, ribut, gimana pendapat Abang? Ya sama seperti yang Anda lakukan ke saya ini. Insya Allah saya akan kasih pandangan dan pemikiran yang konstruktif. Yang penting bagi saya hukum equal untuk semua, hakim harus adil, jaksa juga harus fair. Itu. Thank you. Oke, Bang.